Kenapa kamu mengkhianatinya? Apa alasanmu, Nak Malik? Katakan pada ibu. Malik malah semakin tertunduk dengan isakan yang terdengar jelas. Bagaimana dia bisa menjawab alasannya sebenarnya? Jika Malik berkata itu semua, itu karena desakan mama yang menginginkan cucu. Mama yang sudah lumpuh akan menjadi sasaran amarah dan kekecewaannya. Apa karena dia anak yatim piatu? Begitu. Anak yang tidak jelas asal-usulnya? Iya, tudingnya. Malik menggelengkan pelan. Lalu kenapa? Biarpun Karin anak yatim piatu, tapi dia wanita yang baik. Ibu sudah merawat dan mendidiknya sejak bayi. Karin udah ibu anggap seperti putri kandung ibu sendiri. Ibu tidak rela siapapun menyakitinya. Tidak rela. Bu Wati menangis sesegukan. Mereka semuanya diam, membela diri pun tidak pantas, karena apa yang dikatakannya memanglah benar. Malik menatap Mama. Mama menangis dalam ketidakberdayaannya di kursi roda. Jika saja Mama normal, mungkin akan langsung bersimpuh di hadapan Ibu Wati untuk meminta maaf. Maafkan aku, Bu. Aku sungguh menyesal. Mohonnya dengan wajah memelas. Lalu kenapa kamu bisa sampai menikah lagi? Katakan kepada ibu. Karena ibu ingin tahu alasannya sebenarnya. Pinta Bu Wati, nada bicaranya tidak lagi tinggi seperti tadi. Itu karena, Bu, mereka serempak menoleh ke arah suara. Karin sudah berdiri tidak jauh dari mereka sembari menggendong Kamal dengan satu tangannya yang membawa koper. Dia mendekat dengan wajah sendunya yang tidak lagi menitikkan air mata. Tolong jangan membahas masa lalu kami, Bu. Masa lalu menyakitkan itu bukan untuk selalu dikenang. Jika begitu, hanya akan kembali menimbulkan rasa sakit atau bahkan dendam, ujarnya lembut. Tapi Karin, Bu Wati tidak melanjutkan ucapan saat melihatnya menggeleng. Aku ikhlas, Bu. Itu sudah jadi jalan hidupku. Aku juga udah memaafkan Mas Malik sejak kaki ini melangkah keluar dari rumah. Aku tidak pernah menyimpan dendam sedikit pun. Jadi aku harap ibu mau memaafkannya. Aku mohon. Lirihnya dengan mata yang kembali berkaca-kaca. Putriku, Bu Wati memeluknya sambil menangis. Kenapa kamu tidak pernah menceritakan ini kepada ibu, Nak? Kenapa? Maaf, Bu. Hanya itu jawaban Karin. Bu Wati mengurai pelukan, mengusap pipi Karin, lalu kepala Kamal. Ibu bangga kepadamu, Nak. Semoga tidak akan ada lagi yang menyakitimu. Jadi, ibu mau memaafkan Mas Malik, kan? Tanya Karin dengan seolah senyum manis. Senyum yang dia hadirkan untuk menutupi kesedihan karena kehilangan cintanya. Iya, ibu akan memaafkannya. Terima kasih, Bu, ucap Karin sembari meraih satu tangannya. Bu Wati menoleh dan tersenyum, kemudian mengusap kepalanya dengan satu tangan lainnya. Jangan pernah melakukan kesalahan yang sama, Nak Malik. Jadikan ini pelajaran untuk kedepannya. Jika terbersit niat untuk menyakiti wanita yang kamu cintai, pikirkanlah dulu dengan hati dan kepala yang dingin. Bayangkan, jika wanita itu adalah saudara kandung, anak, atau bahkan ibumu, apa kamu rela? Malik menggeleng. Baguslah, ingat terus hal itu supaya kamu bisa meraba hati seseorang sebelum menyakitinya. Membuatmu berpikir 2 kali sebelum melakukan hal tersebut. Iya, Bu, aku tidak akan pernah menyakiti siapapun lagi. Itu akan menjadi hal terbodoh pertama dan terakhir yang aku lakukan dalam hidup. Ucap Malik sungguh-sungguh, lalu menoleh pada Karin. Wanita dengan hati lembut itu tersenyum, senyum tulus yang sudah lama dia rindukan. Aku akan pulang ke panti bersama ibu, Mas, ucapnya. Malik terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan hati perih. Ayo, Bu, ajak Karin yang langsung dijawab dengan anggukan. Tidak perlu mengantar kami ke depan, Mas. Mas istirahat aja, larang Karin saat melihat Malik hendak berdiri. Malik tersenyum dan tetap memaksakan berdiri. Izinkan aku mengantar dan melihatmu untuk yang terakhir kalinya. Karin terdiam, tapi tidak lama dia tersenyum dan mengangguk. Karin keluar dengan Bu Wati yang merangkulnya, sementara Malik
berjalan setelahnya bersama Anthony yang menggeret koper Karin. Bapak berjalan paling belakang dengan mendorong kursi roda Mama. Malik memandangi lekat Karin yang tengah bersiap naik taksi bersama Bu Wati. Karin masih berdiri menatap mereka semua. Tersenyum tulus lalu melambaikan tangan kecil Kamal kepada mereka. Tapi sesaat sebelum Karin masuk ke dalam taksi, suara klakson mobil yang kencang mengagetkan mereka semua. Mobil hitam itu berhenti tidak jauh dari taksi. Seorang yang turun dari dalamnya membuat Karin terperangah seketika. Dokter Fandi? Dia mendekat, lalu berhenti dalam jarak 1 meter dari Karin, saling menatap dalam diam dan sama-sama menitikkan air mata. Kedua sudut bibirnya terangkat naik melihat pertemuan keduanya. Senyum tulus saat melihat dua insan yang saling mencintai akhirnya bisa kembali bertemu. Jika ini kesempatan terakhir untuk melihat Karin, Malik ikhlas. Melihat senyum dan raut wajah penuh kebahagiaan itu membuat hatinya lega dan tenang. Malik yakin setelah ini Karin akan hidup bahagia bersama pria pilihannya. Dokter Fandi pasti bisa menjadi ayah dan suami yang baik untuk mereka berdua. Kamal, Karin, dan Malik, setidaknya aku bahagia. Namaku tersemat pada buah hati kami. Jangan pernah melupakan aku, Karin. Tolong ingatlah aku yang pernah hadir dalam hidupmu, meskipun hanya secuil. Mas Pandi, lirih Karin. Dokter Pandi mendekat dan langsung menggendong Kamal yang meronta-ronta dari gendongan Karin. Bayi lucu itu tersenyum dan tertawa saat melihat wajahnya diciumi pria yang sebentar lagi akan menjadi bapak sambungnya. Bolehkah aku cemburu? Kamal darah dagingku, tapi kenapa dia seolah lebih dekat dengan Dokter Fandi? Malik menoleh pada papa yang menepuk pundak, lalu tersenyum dan segera menyeka air mata. Papa bangga padamu, ucapnya dengan mata berembun. Mendengar ucapan itu, Malik langsung memeluk papa. Dia butuh kekuatan agar bisa ikhlas dan kuat menerima kenyataan kalau dua orang yang dia sayangi akan menjadi milik orang lain. Kamu kuat, Mal, kamu hebat. Aku juga bangga kepadamu, ujar Anthony yang ikut mengusap-usap punggungnya. Syukurlah, setidaknya upaya terakhir untuk mengembalikan Dokter Fandi pada Karin berhasil. Dia memang selalu menolak panggilan dan mengabaikan pesannya. Akan tetapi tadi saat mereka hendak pulang dari rumahnya, Malik mengirimkan pesan terakhir, berkata jika Kamal dan Karin menjadi korban kecelakaan. Meskipun Malik udah kembali berbohong, tapi setidaknya cara itu berhasil. Dokter Pandi telah kembali untuk menjemput bidadarinya. Bagaimana Mas bisa kesini? Bukankah Mas udah pergi? Tanya Karin sembari berusaha menyeka air matanya yang tidak mau berhenti. Aku memang udah pergi dari rumah, tapi masih di kota ini. Tadi aku mengunjungi rumah temanku dulu untuk perpisahan. Tidak disangka, ternyata banyak panggilan dari Malik. Mas Malik? Dokter Pandi mengangguk. Karin menoleh pada Malik dengan tatapan yang menyeratkan sejuta terima kasih lewat binar matanya. Malik berkata kalian kecelakaan dengan kondisinya parah. Itulah kenapa aku kembali ke sini, meskipun udah melanggar janjiku kepadanya. Jelas Dokter Pandi. Mas, Karin menatap Malik dengan kening berkerut. Ampun, Malik mengangkat 2 jari ke atas. Setidaknya kebohonganku berhasil membawanya kembali, bukan? Ujarnya sembari maju mendekati mereka. Karin tersenyum dengan bibir gemetar dan air mata yang kembali menganak sungai. Terima kasih, ucapnya. Malik tersenyum. Akan aku lakukan apapun untuk membuatmu bahagia, meskipun itu berarti kamu menjadi milik orang lain. Air matanya semakin deras mengalir, meski Karin terus berusaha menghapusnya dari sorot matanya. Tersirat jelas dia sangat berterima kasih atas apa yang Malik lakukan ini. Maaf, karena selama ini aku sudah egois. Aku terlalu mengedepankan ego dan kebahagiaan sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Ucapnya sungguh-sungguh pada Dokter Fandi. Dokter Fandi tersenyum. Dia mengembalikan Kamal pada Karin, lalu memeluk Malik.
Tidak perlu meminta maaf. Terkadang cinta memang bisa membuatnya membutakan siapapun. Terima kasih banyak. Aku janji akan selalu membahagiakan mereka berdua. Aku pegang janjimu, balasnya dengan seolah senyum. Karin serempak menoleh. Bu Wati memandang bingung setelah kembali keluar dari taksi. Siapa pria ini? Dan ada apa? Ibu tidak mengerti. Nanti aku jelaskan kepada ibu, jawab Karin. Apa kita tidak jadi pulang ke panti? Tanya Bu Wati lagi. Jadi Bu, ya udah ayo, kasihan taksinya udah lama menunggu, ajak Bu Wati, lalu kembali masuk ke dalam. Kamu tidak mau naik ke mobilku? Tanya Dokter Fandi. Aku naik taksi aja dengan ibu, tidak enak dengan taksinya kalau tidak jadi mas. Baiklah, aku akan mengikuti taksinya dari belakang. Dokter Fandi tersenyum. Ada yang tercubit di dalam hatinya, tapi sebisa mungkin Malik tetap tegar. Aku pulang mas, pamit Karin kepada Malik. Pergilah, hati-hati, ucapnya dengan desir perih menjelari hati. Dia mengusap kepala Kamal, lalu menciumi wajahnya sampai bayi itu terkekeh geli. Sesaat sebelum mobil taksi melaju pergi, Karin membuka jendela. Kamal tersenyum dengan tangan mungilnya yang menunjuk-nunjuk. Kamal, sampai kapanpun, aku adalah bapa kandungmu. Semoga kamu tidak akan melupakan aku, meskipun ada papa baru. Ayo masuk, Mal, ajak Anthony setelah taksi dan mobil Dokter Fandi pergi. Malik mengangguk lalu kembali ke dalam bersama mereka. Anthony bersikeras membantunya saat hendak naik ke lantai atas, meski sudah dia tolak. Beruntung sekali memiliki sahabat sebaik dan sepeduli dirinya. Meskipun pernah terlibat cekcok, tapi pada akhirnya mereka tetap bersahabat. Tinggalkan aku sendiri, Ton, pintanya saat sudah masuk ke kamar. Kamu yakin? Tanyanya seraya memandang khawatir. Yakin? Malik mengangguk sembari melangkah lebih dalam. Tapi Malik berhenti melangkah, lalu berbalik dan melempar senyum. Aku baik-baik aja, Ton. Aku baik-baik aja. Anthony terdiam memandang. Tatapan iba dan kasihan sangat terlihat jelas dari sorot matanya. Keluarlah. Tolong tutup pintunya kembali, pinta Malik sembari kembali membelakanginya. Jangan kasihan pada aku, Ton. Jangan. Aku tidak apa-apa. Aku baik-baik aja. Sialnya air matanya tidak bisa diajak kompromi. Dengan tidak tahu malunya malah menetes terus tanpa mampu dibendung. Sesaat setelah pintu tertutup sempurna, Malik terisak sampai dada terasa sesak. Ternyata ilmu ikhlas itu sangat susah. Meski mulut berkata iya, tapi tidak dengan hati. Malik tertunduk lesu di tepi ranjang. Mata terpejam sembari menghirup aroma parfum Karin yang masih tertinggal di kamar ini. Dia menatap ke sekeliling kamar dengan linangan air mata. Satu persatu bayangan mereka saat menghabiskan waktu di kamar ini bermunculan bak cuplikan film, hingga menimbulkan nyeri tidak terkira di dalam seni. Kenangan manis yang dia harap akan kembali terukir, nyatanya tidak akan pernah terwujud. Kekasih hatinya akan mengukir kenangan baru dengan pria lainnya. Malik beranjak dari tepi ranjang, lalu berjalan perlahan mendekati dinding, mencopot satu persatu foto-foto Karin yang masih tertempel rapi. Malik tidak pantas lagi menyimpan semua ini. Karin udah bukan miliknya lagi, hanya akan menyakiti diri sendiri dan menimbulkan rasa iri jika terus menyimpannya.